Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alvin Trisnawati Kadameha, NIM 1960651, mahasiswa aktif Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Manado. Kesempatan ini saya akan menjelaskan teori ilmu pengetahuan berparadigma ganda. Sebelum kita lanjut ke videonya, mohon bantuan teman-teman untuk like, comment, share, and subscribe. Pengertian paradigma. Paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan teoritis yang umum, sehingga merupakan suatu sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan, sehingga sangat menentukan sifat, ciri-ciri, dan karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Menurut ahli Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolution, pada saat ini istilah paradigma mempunyai arti sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan, serta proses dari suatu bidang. Menurut seorang ahli yang bernama George Ritzer, menulis secara spesifik paradigma-paradigma yang ada dalam sosiologi, dalam bukunya Sosiologi A Multiple Paradigma Science. Ritzer memaparkan 3 paradigma sosiologi sebagai ilmu sosial, yakni paradigma fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial. 3 paradigma dalam sosiologi yaitu yang pertama, paradigma fakta sosial, yang kedua, paradigma definisi sosial, yang ketiga, paradigma perilaku sosial. Saya akan menjelaskan paradigma fakta sosial. Paradigma fakta sosial adalah istilah yang dipergunakan untuk menjelaskan tentang cara pandang seseorang atau ahli dalam ilmu sosial di dalam melihat fakta sosial yang meliputi dinamika sosial, konflik sosial, interaksi sosial, dan kelompok sosial. Kemudian saya akan menjelaskan teori dari paradigma fakta sosial. Yang pertama, teori struktur fungsional adalah suatu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial pada abad sekarang. Yang kedua, teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi. Yang ketiga, teori sistem adalah suatu model yang menjelaskan hubungan tertentu antara sub-subsistem dengan sebagai suatu unit. Yang keempat, teori sosiologi makro adalah pendekatan skala besar untuk sosiologi, menekankan pada analisis sistem sosial dan populasi pada tingkat struktural. Kemudian saya akan menjelaskan paradigma yang kedua, yaitu paradigma definisi sosial. Paradigma definisi sosial bertitik tolak pada proses berpikir manusia sebagai individu. Hakikat dari realitas sosial lebih bersifat subjektif, menyangkut keinginan dan tindakan individu. Adapun teori yang terdapat dalam paradigma definisi sosial yaitu yang pertama, teori tindakan. Teori tindakan yaitu individu melakukan suatu tindakan berdasarkan pengalaman, persepsi, pemahaman, dan penafsiran atas suatu objek stimulus atau situasi tertentu. Teori yang kedua yaitu teori interaksionalisme simbolik. Teori interaksionalisme simbolik didasarkan dari pendekatan dramaturgis dan etnometodologi. Teori ini juga banyak diilhami pandangan filsafat behaviorisme dan pragmatisme. Teori interaksionalisme simbolik dikembangkan oleh George Herbert Mead. Teori interaksionalisme simbolik sebelumnya telah dikenal dalam sosiologis interpretatif di dalam lingkup teori tindakan sosial. Teori tindakan sosial ini dikemukakan oleh sosiolog besar bernama Max Weber. George Herbert Mead sebagai pencetus teori ini sebenarnya tidak pernah mengeluarkan gagasannya secara sistematis lewat buku. Namun setelah kematian Mead, para mahasiswanya lah yang menerbitkan gagasannya lewat buku, Mind,
Self and Society. Kemudian Herbert Blumer, teman sejawat Mead, menamakan gagasan Mead sebagai teori interaksionalisme simbolik. Teori ini menyeratkan bahwa simbol merupakan inti dari teori ini. Hubungan antara interaksi dengan simbol sangat ditekankan pada teori ini. Teori interaksionalisme mencoba memberikan pelajaran untuk memahami bagaimana manusia dengan sesamanya menciptakan dunia simbolik. Teori paradigma definisi sosial yang ketiga adalah teori fenomenologis. Teori fenomenologis adalah sebuah studi dalam bidang filsafat yang mempelajari manusia sebagai sebuah fenomena. Fenomenologis merupakan sebuah aliran yang berpendapat bahwa hasrat yang kuat untuk mengerti yang sebenarnya dapat dicapai melalui pengamatan terhadap fenomena atau pertemuan kita dengan realita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan paradigma yang ketiga atau yang terakhir, yaitu paradigma perilaku sosial. Paradigma perilaku sosial menurut B.F. Skinner melihat paradigma fakta sosial dan definisi sosial sebagai perspektif yang mistik, tidak dapat dijelaskan secara rasional karena mengandung unsur teka-teki, karena menekankan pada rangsangan atau reaksi atas sesuatu yang di luar dirinya. Objek sosiologi haruslah konkret dan realistik. Perilaku manusia yang nampak serta kemungkinan perulangannya adalah tindakan yang terpola. Adapun teori paradigma perilaku sosial yaitu yang pertama, teori sosiologi perilaku adalah perilaku yang secara khusus ditunjukkan kepada orang lain. Menurut Max Weber, perilaku mempengaruhi aksi sosial dalam masyarakat yang kemudian menimbulkan masalah-masalah. Yang kedua, teori pertukaran adalah teori dalam ilmu sosial yang menyatakan bahwa dalam sebuah hubungan sosial terdapat unsur pengorbanan dan keuntungan yang saling memengaruhi. Baiklah teman-teman, sekian video dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman yang telah menonton video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.